Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ketua Program Studi Pendidikan Doktor Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara, dan yang saya hormati pula seluruh mahasiswa S3 Pendidikan Doktor, dan yang saya hormati pula para peserta hadirin seluruh seminar nasional, baik dalam luring maupun dilaksanakan secara daring. Izinkanlah saya akan mempresentasikan materi saya dalam seminar nasional ini tentang kebijakan pendidikan keluargaan 5.0. Dan perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Salahuddin, SPD MPD dari Universitas Muhammadiyah. Baik, untuk itu, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan langsung materi yang akan saya bawakan. Pengertian keolahragaan menurut Undang-Undang 11 tahun 2022. Bahwa undang-undang ini menyebutkan bahwa olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya. Olahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi. Fungsi keolahragaan yaitu mengembangkan kemampuan jasmani, mengembangkan kemampuan rohani, dan mengembangkan kemampuan sosial. Di antara tiga fungsi ini yang harus kita betul-betul harus tertanamkan dalam jiwa kita, dalam tubuh kita, untuk mendapatkan fungsi bagaimana olahraga yang sebenarnya. Keolahragaan bertujuan memelihara meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia. Menanamkan nilai-nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin. Mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, mengangkat harkat martabat, kehormatan bangsa, dan menjaga perdamaian dunia. Macam-macam olahraga. Ada 6 yang akan saya bahas di sini terkait macam-macam olahraga. Olahraga masyarakat. Olahraga masyarakat adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat, dan dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan. Yang kedua, olahraga prestasi. Olahraga prestasi ini adalah olahraga yang membina dalam mengembangkan olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Yang ketiga, olahraga amatir. Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran dalam berolahraga. Yang keempat, olahraga profesional. Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran olahraga. Yang keenam, olahraga penyandang disabilitas. Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, atau sensorik seseorang. Sedangkan yang keenam ini industri olahraga. Industri olahraga ini adalah kegiatan ekonomi di bidang olahraga dalam bentuk produk, barang, atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan olahraga. Selanjutnya, strategi olahraga dalam Society 5.0, di mana olahraga sebagai kebutuhan. Itu berdasarkan ilmuwan Kamdani 2010 mengatakan olahraga merupakan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi
Dengan berolahraga, seseorang telah memenuhi kebutuhan jasmani, memenuhi banyak manfaat yang dapat diperoleh melalui olahraga. Alasan bagi masyarakat dalam melakukan olahraga, selain dari gaya hidup sehat, adapun menurut dari Seipel yang mengatakan bahwa olahraga adalah tetap untuk bugar, untuk mendapatkan kesenangan, meningkatkan hubungan sosial terkait dengan konteks olahraga. Ini perkembangan olahraga yang dari tahun-tahun kita seperti ketahui bahwa semakin berkembang pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya masyarakat melakukan olahraga, baik sebagai gaya hidup. Olahraga banyak juga digunakan sebagai pembelajaran, rekreasi, kesehatan, dan prestasi. Membuat olahraga digunakan di mana-mana dan sangat dibutuhkan oleh manusia saat ini. Selanjutnya, dapat dibayangkan jika di era Society 5.0 dapat dimanfaatkan pada ranah olahraga, manusia dan teknologi berkolaborasi dalam proses pembelajaran, baik dalam dunia nyata maupun dalam virtual. Manusia melakukan olahraga bisa saja berhadapan dengan teknologi canggih yang dapat dimanfaatkan olahraga yang dibuat oleh insan olahraga dan dimanfaatkan oleh masyarakat selaku olahraga untuk diambil manfaatnya. Kompetisi olahraga di dalam era Society 5.0 ada tiga kemampuan tertinggi yang sangat dibutuhkan, yaitu kemampuan memecahkan masalah kompleks, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan berkreativitas. Inilah yang menjadi tantangan kita ke depan di dalam berolahraga. Tentunya kita dituntut dalam tiga kemampuan tertinggi. Pengembangan olahraga dalam Society 5.0. Pengembangan olahraga dalam Society 5.0 dapat dilakukan seperti penggunaan telepon genggam, tablet, atau laptop berikut dengan koneksi internet yang dapat dimanfaatkan sebagai pengembangan olahraga, sehingga kegiatan olahraga dapat dilakukan dan dimanfaatkan kapanpun dan dimanapun. Sehingga dengan adanya teknologi zaman sekarang ini, tidak mengharuskan kita harus belajar secara daring atau luring, bahkan kita harus secara daring ini kita bisa memanfaatkan seperti saat-saat pandemi kemarin, itu kita dituntut dalam melaksanakan pembelajaran melalui daring. Jadi dengan adanya perkembangan teknologi sehingga kita merujuk ke sana untuk tetap eksis dalam dunia keolahragaan. Selanjutnya, insan olahraga dapat membuat video atau aplikasi olahraga yang baik dan benar untuk para masyarakat yang melakukan aktivitas fisik. Sehingga dengan adanya sinergi antara olahraga dan teknologi dalam Society 5.0, ini olahraga benar-benar bermanfaat dan olahraga dapat dilakukan di kapanpun dan dimanapun dan siapapun yang bisa melakukannya. Nah, itulah pemaparan dari saya. Karena mengingat waktu juga. Cukup sekian dan terima kasih. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.